jangan berpuas diri, tetap terus berusaha. Ingat selalu kalau misalnya Bapak punya suatu moto ya, atau pegangan itu dalam kondisi-kondisi yang membuat kita mengambil keputusan, yaitu bahwa selalu ada hal yang pertama untuk segala sesuatunya, atau there's always the first thing for everything. Jadi harus selalu ada yang pertama untuk pertama kali, untuk hal apapun itu. Jadi kita harus berani mencoba, karena kalau kita tidak mencoba, kita tidak tahu apakah kita akan bisa. Hal ini juga berlaku pada kalian nanti pada saat kalian menentukan setelah ini melanjutkan ke pendidikan, ke jenjang pendidikan, ke kuliah, ke universitas mana, negeri, swasta, atau bahkan ke Timur Tengah. Insya Allah bila ada yang beasiswa, kemarin kami dapat informasi ada yang terima dengan beasiswa, alhamdulillah. Untuk itu kalian harus bisa bersyukur dan kalian harus selalu mencoba untuk berani terus mencoba. Dan harus ingat yang telah diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Kalau kalian pegang itu semuanya, bahwa kalian akan terus berusaha menjadi lebih baik lagi ke depannya, insya Allah. Untuk adik-adik kelas yang ditinggal ya, kalian ambillah apa yang positif dari kata-kata kalian. Bapak ambil satu kata-kata dari seorang bijak, mungkin ada yang pernah mendengar begini, bahwa kita tahu ada yang namanya batu bara, ya, dan ada juga yang namanya berlian atau permata, yang kita berlian. Itu adalah sama-sama sumber daya alam kita. Tetapi kita semua tahu bahwa mana yang lebih bernilai antara berlian dengan permata atau batu bara. Nilainya pasti kita tahu akan lebih bernilai yang berlian. Tapi kita semua juga tahu, atau mungkin kalian juga belum tahu, bahwa semua itu datangnya dari tanah. Itu proses fosil, bebatuan, sedimen, karena panas, tekanan segala macam sehingga menjadi bentuk batu bara maupun berlian. Dan apa yang membedakan yang satu keluar batu bara, satu menjadi ingat, adalah proses di dalam tanah sendiri. Panas yang begitu besar, tekanan tinggi, begitu hebatnya, sehingga menghasilkan itu berlian. Batu bara juga begitu, tapi dia tidak mengalami suatu proses yang lebih panjang dan lebih lama dibanding berlian. Dia keluarnya batu bara. Jadi poin Bapak di sini adalah, yang Bapak kutip dari kata-kata bijak itu adalah, tentu kita ingin menjadi suatu atau sebuah manusia yang berharga, bernilai. Kita ambil analogi dari batu bara dan berlian tadi. Bagaimana berlian bisa begitu bernilai karena tekanan yang dialami begitu besar dan begitu lama proses panjangnya. Analoginya adalah pada kita digembleng, salah satunya dalam pendidikan ini. Jadi anak-anak sekalian, kalian harus bisa menyadari bahwa dengan gemblengan yang begitu intensif, begitu kuat, begitu lama prosesnya, percayalah bahwa hasil gemblengan itu akan membuat insya Allah diri kita akan menjadi lebih bernilai. Jadi analoginya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita digembleng cuma sedikit, cuma sebentar kadarnya, nanti nilainya tidak seberapa, sama seperti tadi. Hasilnya cuma seperti batu bara saja. Memang mahal, tapi jauh lebih mahal ingat berlian. Di mana berlian tersebut mendapat gemblengan yang lebih keras, lebih lama dibanding batu bara. Jadi anak-anakku sekalian, bahwa berpikirlah positif selalu, bahwa di dalam pendidikan pasti akan ada gemblengan yang mungkin kalian merasa tidak nyaman, ya, tidak senang, gitu ya. Tapi percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di lembaga kita adalah semuanya insya Allah demi kepentingan kalian semua nanti di masa depan. Jadi kalau kalian merasa mendapat gemblengan dan tekanan yang begitu kuat, ingatlah bahwa ketika kalian susah, kalau bisa menerima itu semua, insya Allah akan menjadi suatu permata yang bernilai harganya, insya Allah. Ya. Itu pesan Bapak buat kalian semua.
Dan bagi yang lulusan wisudawan-wisudawati, ingatlah dari pesan Bapak bahwa teruslah berkembang untuk menjadi lebih baik lagi dan selalulah berbuat baik. Selanjutnya untuk para orang tua dan wali santri, kami atas nama lembaga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian yang telah menitipkan putra putri Bapak Ibu untuk menambah pendidikan di Al-Muhammadiyah dan mempercayakan kepada kami untuk mendidik putra putri Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih karena kami percaya kami telah belajar dari almarhum Pak Umay juga bahwa lembaga ini berdiri di atas 4 kaki kursi analoginya. Jadi kursi itu mempunyai 4 kaki. 4 kaki itu kalau kita melihat kepada lembaga adalah yang satu adalah para murid atau para santri, yang kedua orang tua atau wali santri, yang ketiga adalah para guru, karyawan yang ada dan lembaga itu sendiri. Jadi 4 komponen ini harus bersama-sama mempunyai visi yang sama untuk bisa membuat suatu kursi yang bisa duduk tegak berdiri. Karena kalau ada satu kaki yang pincang, pasti kursi itu tidak akan bisa berdiri. Sehingga untuk itu kami sangat menghargai sekali Bapak Ibu sekalian yang telah bekerja kepada kami. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan karyawan yang telah mendukung dan telah mendidik anak-anak kita, telah menjadi bagian dari satu kaki kursi tersebut. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi para karyawan, para guru maupun para pendukung di asrama maupun di dapur dan semuanya terlibat dalam Al-Mas'ud dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terakhir, Bapak ingin berpesan juga kepada para wisudawan-wisudawati bahwa kalian berbanggalah pada diri sendiri dan ingatlah bahwa ini awal dari suatu kehidupan yang mungkin agak sedikit berbeda nanti. Setelah ini mungkin ada yang menunjukkan pendidikan lebih tinggi atau mungkin ada yang mempunyai rencana lain, tapi pasti itu akan berbeda dengan yang selama ini kalian alami. Karena pada saat di dunia kuliah dengan dunia wajib belajar ya, sampai kelas 12 itu tentu ada perbedaan dan untuk itu kalian benar-benar harus bisa beradaptasi dengan itu dan selalu berpikir dan selalu berbuat baiklah. Insya Allah dengan selalu berbuat baik, insya Allah kita akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan dibimbing kepada hal-hal yang baik pula. Percayalah itu. Jadi kalau kita berbuat baik selalu ini, kita akan dibawa dengan hal-hal atau dibimbing oleh sesuatu yang akan baik juga. Tapi bila kita melakukan yang tidak baik, percayalah nanti pasti kita juga akan mengarah pada hal yang tidak baik juga. Jadi jangan lupakan apa yang telah kalian dapat ada di selama di Al-Muhammadiyah, dan kalau bisa itu lebih ditingkatkan lagi. Karena kehidupan ini tadi seperti pesannya Al-Muhammadiyah Umay, hanya sedang gurau. Tapi memang pendidikan ini menurut kami para pendiri lembaga Al-Muhammadiyah merupakan satu unsur yang penting dalam membangun SDM di negara kita atau mungkin di seluruh dunia. Tidak cuma di Indonesia saja, malah mungkin di negara-negara lain, bahwa salah satu unsur terpenting bagi SDM bangsa atau negara itu adalah dari pendidikannya. Karena dari situlah awal bagaimana para pendiri lembaga ini berpikir dan bertindak sebagai latar belakang untuk mendirikan lembaga Al-Muhammadiyah. Saya rasa kami sampaikan cukup sekian karena kita mengejar waktu juga. Sekali lagi buat para wisudawan-wisudawati selamat buat kalian. Kami bangga pada kalian semua. Kalian telah menyelesaikan dengan baik dan terus berusaha untuk lebih baik lagi dan selalu bersyukur dan selalu bersabar. Seperti
ya disampaikan dalam Al-Quran bahwa jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Jadi kembali kita harus selalu ingat bahwa bila kita diberi karunia harus bersyukur, bila kita mendapat ujian kita harus bersabar.